Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Apa kabar kalian semua? Tentu kalian semua sehat sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, seperti apa yang sudah diinformasikan bahwa pada hari ini Ibu Maria mengajar atau mengampu pelajaran seni budaya, dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu penerapan ragam hias dari bahan tekstil. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Nah, sebelum kita menerapkan ragam hias, tentu kita harus mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan ragam hias. Ragam hias adalah susunan pola hias menggunakan motif hias dengan cara dan kaidah tertentu pada suatu ruang atau bidang, sehingga menghasilkan bentuk yang menarik dan indah. Sekarang apa yang dimaksud dengan pola hias? Pola hias merupakan unsur dasar yang sering digunakan sebagai acuan dalam membuat rancangan hiasan. Nah, di dalam pola hias tentu terdapat motif hias. Motif hias merupakan bentuk dasar dan pokok pikiran dalam perwujudan ragam hias. Motif hias meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan seperti binatang, tumbuhan, manusia, gunung, air, awan, dan lainnya, serta hasil kreasi manusia. Nah, ragam hias biasanya berupa pola berulang-ulang. Nih, berupa pola yang diulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk mengisi kekosongan bahan yang dimaksud, untuk memperindah dan menambah nilai estetika suatu benda atau produk. Jadi kalau benda itu hanya polos saja tentu tidak menarik, tetapi jika diberi sentuhan ragam hias maka akan menjadi menarik. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis ragam hias pada tekstil. Yang pertama yaitu ragam hias flora. Ya, bisa kalian lihat di sini ada gambar bunga. Kemudian yang kedua ragam hias fauna. Ya, ada gambar gajah, ini gajahnya nih. Kemudian yang ketiga ragam hias geometri, ada bangun di sana. Ya. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, ada segi empat. Dan kemudian ada ragam hias konfiguratif, ya. Ini ada gambar orang menari, kemudian ada gambar orang sedang mendayung, dan ini konfiguratif figur, ya. Kamu ingat saja figur itu biasanya objeknya itu manusia. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ragam hias, tentu kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tekstil. Ya. Tekstil dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun sebenarnya terdapat sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut. Ya. Istilah tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. Sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan. Jadi, tekstil merupakan material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang yang dapat dikerjakan dengan cara menyulam, menjahit, dan mengikat. Tekstil juga dapat diartikan jalinan antara lungsi dan pakan, ya, atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain. Ya, ini bisa kamu lihat pada kain tenun atau hasil rajutan. Nah, proses pembuatan bahan tekstil dapat menggunakan alat tenun tradisional maupun modern.
Nah, sekarang ragam hias pada tekstil dapat kita terapkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu membatik, kemudian menenun, ya, melukis, membordir, menyulam, ya. Menyulam ini ada sulam dengan menggunakan benang biasa atau dengan menggunakan pita. Sekarang kita akan lihat persatu persatu teknik-teknik ragam hias pada tekstil. Teknik yang pertama yaitu membatik. Nah, pengertian secara umum, ya, batik adalah sebuah teknik menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Namun, pada perkembangannya, batik dibuat menggunakan teknik celup, cap, sablon, dan printing. Nah, inilah yang membedakan harga batik tulis dengan batik cap, ya. Tentu batik cap itu karena pembuatannya lebih mudah dan lebih cepat, maka harganya lebih murah. Beda dengan batik tulis. Nah, teknik yang kedua yaitu menenun. Ya. Menenun adalah teknik pembuatan kain dengan cara memasukkan secara berselang-seling kelompok benang yang membujur, lalu disebut dengan lungusi, dan kelompok benang yang melintang disebut dengan pakan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik membuat hiasan kain dengan media benang dan jarum. Nah, ini membutuhkan keterampilan, ya, keterampilan tangan yang luar biasa karena ini menyulam itu tidak semua orang bisa, ya. Kemudian membordir. Bordir merupakan teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit dan menggunakan bantuan mesin. Jadi bedanya menyulam dengan membordir, kalau menyulam itu menggunakan manual, ya, menggunakan tangan, tetapi kalau membordir itu menggunakan mesin. Dan teknik yang kelima yaitu melukis, di mana melukis merupakan pembuatan hiasan pada kain dengan menggunakan alat, ya, kuas alatnya, kemudian bahannya itu cat. Anak-anak sekalian, setelah kalian mengetahui tentang ragam hias dan teknik ragam hias yang diterapkan pada tekstil, sekarang tibalah saatnya kita melakukan evaluasi dengan menjawab soal. Yang pertama, tentukan ragam hias yang ada pada gambar, ya. Ibu sudah memberikan 4 gambar, kalian tentukan ragam hias apakah yang terdapat pada gambar. Berikutnya, kalian menentukan teknik penerapan ragam hias pada tekstil, ya. Ibu sudah memberikan 5 gambar. Nah, kalian tentukan teknik apakah yang digunakan. Nah, setelah menjawab soal, tibalah saatnya kita untuk melakukan refleksi, ya. Dalam gambar ada 3 emot. Nah, berilah tanda silang atau tanda centang, ya, yang mewakili perasaanmu saat belajar hari ini. Ya, apakah gembira, sedih, atau bingung? Ya, berikan alasannya. Setelah memberikan emot, sekarang tulislah dengan singkat apa yang kamu dapatkan pada proses pembelajaran hari ini. Ya, jawablah dengan singkat. Nah, anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya atau atas partisipasinya dalam pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada topik seni budaya yang lain.